semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kita bersyukur sungguh-sungguh pada hari ini. Apapun yang kita perbuat, kita buat di dalam nama Tuhan Yesus, dan mengucap syukur kita. Terlebih bangunan kita ini dalam nama lokasi sana, lokasi kalau kita ini sudah dalam nama ini. Sehingga dulu saya sedang di lokasi sini dalam nama. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, dan lagi harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan manusia ya. Jangan kita memuliakan diri kita dalam hal ini. Untuk kemuliaan Tuhan, harus untuk kemuliaan Tuhan, agar Tuhan berkemurahan terus. Kalau kita lakukan ini semua untuk kemuliaan Tuhan, kalau itu tujuan kita, pasti diberkati Tuhan kita, pasti tolong Tuhan kita. Nanti sedikit-sedikit ini akan selesai terus. Ini masih bagus ini, udah ada pintu ya. Kalau dulu Cimaho gak ada pintu, atapnya rumbia ya, lantainya belum disemen. Itu diteruskan anak-anak Tuhan semua. Tunggu royong terus sampai begitu jadinya. Karena gak ada jendela, gak ada pintu, gak ada lantainya, atapnya rumbia. Begitu besar atapnya rumbia dulu. Tapi karena kita buat selalu untuk kemuliaan Tuhan, jadinya kita lihat Tuhan berkemurahan menyelesaikan bangunan-bangunan kita semua. Jadi ini cepat bangunan kita ini kalau tanya saya ya. Jadi berkati Tuhan sungguh-sungguh kita sini. Jadi ini ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Juru Selamat kami, Bapa yang baik, Bapa yang penuh setia. Pada hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh rahmat kemurahan-Mu ya Bapa, kami dapat berkumpul di sini Tuhan, untuk memasuki gereja yang baru ini. Ya Tuhan, kami tahu ini semua karena pertolongan-Mu, karena kuasa-Mu ini jadi semua Tuhan. Tidak ada kekuatan kami Tuhan, tapi karena Engkau setia Tuhan dalam sidang ini, Engkau setia menolong kami, sehingga kami mendapat lagi membangun ini tempat oleh kuasa-Mu, oleh berkat-berkat-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami masuki ini tempat kami kebaktian.
Kami mohon kuasa darah-Mu melayakkan kami, kuasa darah-Mu menyucikan kami. Segala roh jahat dan pekerjaan iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak semua. Biarlah darah Yesus ada membentengi anak-anak-Mu dan memberkati anak-anak-Mu. Lebih-lebih kebaikan kami ini berkati sungguh-sungguh agar bertambah-tambah iman pengharapan kami padamu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami buka ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 Mari masuk kita ke dalam. Mari kuas kita kerina. Bahasa jam dah mulai. Hilang dalam nama ini lokasi dalam nama. Kami ucapkan syukur atas berkat Tuhan, karena kami rasakan ini semua karena rahmat Tuhan, bukan dari kegagalan, bukan dari kekuatan kami, tapi ini semua rahmat Tuhan. Jadi kita puji terus Tuhan sebagai pujian kita selanjutnya nomor 2. Hidup ini adalah kesempatan. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup.
sembah terus Tuhan. Nomor 8, jangan pernah menyerah. Nomor 8 di lembaran kita ini. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, Dia selalu rata, tetapi Dia janji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan, langit selalu hidup, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, puji Tuhan. Berdoa kita untuk firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi firman-Mu, beri pengertian kepada kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami sambut firman-Mu, karena firman-Mu itu kehidupan kami. Firman-Mu itu terang dalam perjalanan kami, pelita pada kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan sepanjang kehidupan kami nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini Tuhan telah berkati kita dapat berkumpul bersama-sama dalam memasuki gereja yang baru ini. Ini kita lihat tadi gereja ketiga kata hamba Tuhan tadi, dan kita masuki dalam tahun ini. Tentu kita bergembira betul-betul kalau kita tahu siapa kita. Kalau kita tahu siapa kita, pasti kita bersukacita selalu, karena kita lihat kemurahan Tuhan yang sangat besar bagi kita. Tapi masih kurang lagi yang paling penting satu kita lihat selalu, yaitu pekerjaan abdi Tuhan. Itu harus kita tingkatkan.
supaya Tuhan memberkati kita. Apa kata Tuhan kepada kita hari ini? Di dalam buku Imamat pasal 6 saya bacakan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Inilah yang perlu sekali kita nyalakan, api Roh Kudus yang dijanjikan Yesus, api Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita, itu harus kita nyalakan betul-betul. Kita nyalakan betul-betul. Saya percaya Tuhan akan menolong kita kalau itu kerinduan kita. Maka jangan lupa, api yang diberikan Tuhan yaitu api yang menguduskan dalam sidang ini, api yang membaharui kehidupan anak-anak Tuhan. Itu jangan padam-padam. Kita harus tingkatkan. Tentu itu membuat nanti berkat kita bertambah banyak, kuasa Tuhan dinyatakan. Maka kita lihat sidang pertama dalam Kisah Rasul. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 2. Inilah janji Tuhan diberikan kepada murid-muridnya. Ayat 1 saya baca mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Inilah sidang pertama murid-murid yang ditinggalkan Tuhan Yesus. Mereka berkumpul di satu tempat. Tuhan curahkan apinya dan rohnya. Kita lihat tadi, tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran. Sudah penuh mereka semua oleh Roh Kudus. Ini kita minta supaya terus dijadikan Tuhan dalam sidang kita di sini. Pertama dulu sidang kita di Sembahyang Baru itu nampak api Tuhan itu di atas rumah itu, sehingga mereka datang bawa ember, katanya bawa air mau memadamkan. Dia pikir api biasa, tapi anak-anak Tuhan di dalam berdoa. Anak-anak Tuhan di dalam berdoa. Sehingga waktu itu yang menyangkal Tuhan pun, yang membenci Tuhan pun selamat. Mobil kepala sidang dulu ditempeli dengan kotoran manusia, bertanggung itu. Tapi selamat dia jadinya. Itu Jeskel namanya. Selamat dia. Jadi hamba Tuhan baru terlihat. Padahal dia yang menempeli mobil kepala sidang dengan kotoran manusia. Wah, kunci pintunya ditempel. Kita buka kan udah pasti kena kita. Kacanya pun hebat juga dia. Tapi itulah api Tuhan itu menyala di situ. Sehingga dia pun selamat, banyak lagi selamat. Ini pekerjaan api Tuhan. Nanti kita lihat pekerjaan api Tuhan dinyalakan di sini terus. Jiwa-jiwa nanti selamat
banyak jiwa diselamatkan. Tapi nyala api Tuhan ya, jangan padam. Kita undang terus ini supaya Tuhan berikan pertolongan pada kita. Sehingga mereka yang mendengar pun bingung. Mari kita baca waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Persia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sampai berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, ada yang menyindir, ada yang mengatakan mereka bahwa mabuk anggur manis. Namun kita lihat waktu mereka begitu bicara apa semua, Petrus sedang berkhotbah terus. Yang menyangkal Tuhan itu, Petrus berapa kali dia menyangkal Tuhan, aku tidak kenal Yesus katanya. Tapi setelah dapat Roh Kudus, dia katakan terus, mereka bangkit. Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ya, berani kali dia sudah. Ini bukan mabuk ini. Hari masih pukul 9 katanya. Kalau kita lihat di sini, dia korbankan Yesus yang kamu bunuh dan dikuburkan, bangkit. Dialah curahkan ini. Udah diakuinya terus. Begitulah akibat pekerjaan api Tuhan. Begitu dalam kita semua. Begitu dalam sidang kita di dalam Naman ini. Saya percaya Tuhan memberkati. Tuhan pasti tolong. Pasti tolong. Saya bilang tadi gereja kita di Cibaho masih rupiah atapnya. Begitu besar rupiah atapnya. Pintu tidak ada, lantai tidak ada, pasir kami taruh di situ semua. Begitu dulu. Tapi api Tuhan jangan lupa kita nyalakan terus. Saya ingat selalu hari Minggu dapat dikumpulkan uang, dapat beli 3 lembar, beli 3 lembar. Dapat saya 5 lembar, beli 5 lembar, gitu terus. Tapi di tokonya saya kumpulkan, sudah cukup kira-kira, antarkan. Diantarkan tiap minggu ku kasih uang sama dia. Nanti dah cukup angkat bilang. Mau dia. Udah naik lagi harga saya, tapi ya terus saja, gak apa-apa katanya. Begitu juga tegelnya dulu, dapat 10 tegel, terus store pada yang bikin 10
cukup jumlahnya antar. Begitu Tuhan memberkati. Ya, ini sudah bagus sekali nih ya. Udah punya jendela, udah punya pintu yang enak kali udah di dalam. Tinggal apanya lagi coba ini. Yang di atas ini asbesnya ya. Tinggal itu aja udah senang kali. Kalau nanti api Tuhan menyala terus, ini secepat selesai. Hati menyapamu Yesus, jamalah kami penuhi kami dengan kuasa
Yesus, haleluya. Segenap hamba Yesus berdiri, haleluya. Mujizat-mujizat terjadi.